Selamat datang di channel Sensasi Football. 5 penyebab timnas Indonesia kalah dengan skor 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setidaknya ada 5 penyebab timnas Indonesia kalah dengan skor 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda baru saja menelan kekalahan memalukan saat tampil di Basra International Stadium, Irak pada laga perdana grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 16 November 2023. Sejak awal, Indonesia benar-benar terkurung oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Irak. Namun, setidaknya di babak pertama skor masih 1-2. Lalu, babak kedua merupakan mimpi buruk untuk timnas Indonesia. Kiper Nadeo Argawinata memungut bola sebanyak 3 kali di babak kedua tersebut. Sementara timnas Indonesia justru tidak bisa menambah gol. Alhasil, timnas Indonesia kalah dengan skor 1-5 dari Irak. Hasil itu juga membuat timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup F. Sementara Irak justru nyaman di puncak. Berikut 5 penyebab timnas Indonesia kalah dengan skor 1-5 dari Irak. Yang pertama, hadirnya 64.000 pendukung Irak. Kehadiran puluhan ribu supporter Irak tampaknya membuat para penggawa timnas Indonesia kena mental, sebab para penggawa Garuda tak bermain tenang seperti biasanya. Jordi Amat saja sampai membuat kesalahan dan mencetak gol bunuh diri. Setidaknya ada 64.447 penonton yang hadir langsung di Basra International Stadium. Yang kedua, kerap salah passing. Seharusnya permasalahan salah passing tak terlihat di timnas Indonesia senior, namun kenyataannya banyak sekali peluang dan momentum hilang karena pemain timnas Indonesia salah memberikan umpan. Tentu dampak dari salah umpan itu adalah Irak jadi lebih sering menguasai bola dan menyerang lini pertahanan Garuda. Yang ketiga, lini depan yang tumpul. Timnas Indonesia baru saja mencetak gol di akhir babak pertama setelah Sintayong memutuskan mengganti Dimas Drajat dengan Rafael Struijk di menit 39. Masuknya pemain Ado Den Haag itu membuat perubahan, bahkan ia menjadi penyumbang assist dalam gol yang dicetak Senya Petinama. Dimas terlihat tak bisa berbuat banyak di babak pertama, namun hadirnya Rafael Struijk di babak kedua juga nyatanya tak bisa memberikan banyak kontribusi. Yang keempat, kurangnya kreativitas di lini tengah. Lini depan tumpul juga karena para pemain tengah yang gagal mengalirkan bola kepada para striker. Tentu yang harus disalahkan adalah Mark Klok, Adam Alis, dan Ricky Kambuaya yang bertugas menjadi gelandang sejak menit pertama. Tidak heran Sintayong menarik ketiga pemain tersebut di babak kedua. Namun, nyatanya pergantian pemain pun tak mengubah minimnya kreativitas lini tengah skuad Garuda. Dan di nomor 5 yaitu buruknya lini pertahanan timnas Indonesia. Penyebab utama timnas Indonesia kalah dengan skor 1-5 dari Irak ada di sektor pertahanan. Nadeo gagal melakukan aksi penyelamatan di sejumlah peluang yang bisa saja diantisipasi. Akan tetapi, semua tentu bukan salah Nadeo, sebab para pemain bek timnas Indonesia banyak melakukan kesalahan. Sekelas Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho terlihat banyak blunder, dan hal tersebut berdampak terhadap pertahanan Garuda yang langsung rapuh. Kesalahan-kesalahan mereka pun pada akhirnya berujung gol untuk Irak. Tentu, Sintayong harus bekerja keras memperbaiki lini pertahanan timnas Indonesia agar tidak hancur di laga kualifikasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share.